hari ini ketemu lagi dengan Katri dan Karere. Nah, selamat hari Minggu. Sekalipun masih ibadah di rumah, tapi kita tetap semangat ya. Kita mau satukan hati kita mau persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita sama-sama katakan Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami sekalipun di rumah, tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, apa kabarnya adik-adik di rumah? Apa kabarnya Kak Rere? Luar biasa. Luar biasa, tentunya luar biasa ya. Coba, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat Kak, sekali lagi. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, Yesus itu sahabat kita, pokok anggur kita, dan kita adalah carang-carangnya. Semoga kita berbuah. Kita menyanyikan pujian ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Sambil bergerak ya, kita mau memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
Oke, semoga kita semua berbuah. Kalau Kak Rere suka buahnya yang manis atau asam? Yang manis dong. Nah, kita juga anak-anak Tuhan harus berbuah yang manis yang bisa jadi berkat untuk sekitar kita. Nah, bicara tentang pohon, ada loh seseorang yang sampai manjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Siapa dia? Kita dengar dari pujian ini ya. Kak Rere tahu? Siapa ya? Siapa ya? Kita dengar dari pujian ini. Oke? Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Sekali lagi. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Nah, jadi dari lagu ini siapa yang sampai manjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus? Siapa Kak? Zakheus. Zakheus. Anak-anak, ada yang tahu kisahnya di mana? Yuk, kita langsung persiapkan hati kita. Kita mau baca firman Tuhan. Berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita mau baca dari Lukas 19
Kita buka Alkitabnya, Lukas 19 ayat berapa ya? Ayat 1 sampai 10. Oke, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya adalah Zakeus. Wow, spesial ditulis dalam kitab ya. Namanya Zakeus. Karere baca ayat pertama, Katri baca ayat kedua, kita bergantian, oke? Ayat pertama Karere, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Nah Karere, kalau misalnya nih ya, ada orang yang nyebelin, yang dosanya banyak banget, terus mau numpang di rumah Karere, kira-kira curiga apa enggak? Curiga sih. Curiga. Terus kalau misalnya Karere lagi jalan-jalan, di antara semua teman-teman Karere, misalnya Karere mau numpangnya ke teman yang baik atau teman yang suka nyebelin? Yang baik. Yang baik. Tapi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang yang baik saja, tapi dia juga mencari orang yang hilang. Contohnya siapa? Zakeus ini. Ya, Tuhan Yesus nggak pilih-pilih karena dia bisa menyelamatkan orang itu. Buktinya apa? Buktinya di ayat yang ke-5. "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dari sekian banyak orang, kenapa Zakeus yang dipilih? Kenapa ya kak? Padahal dia pemungut cukai loh. Karere tahu nggak pemungut cukai itu apa? Apa ya? Apa ya? Pemungut cukai itu tukang pungut pajak, pungli. Nah, palak. Jadi itu sebenarnya merugikan orang. Ya, makanya orang-orang banyak yang kesal nih ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, tapi dari kisah ini, Zakeus yang orang berdosa, apakah dia senang-senang saja atau bangga, "Ye, Tuhan Yesus memilihku yang berdosa"? Begitu enggak? Enggak. Dia bersukacita bukan karena bangga atas dosanya, tapi dia bersukacita karena Tuhan Yesus mau menerimanya sekalipun dia berdosa. Dan dia juga bertobat. Dia tidak lagi jadi tukang pungut atau tukang palak, tukang pungli. Tidak. Nah, coba Karere baca di ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, Zakeus sadar akan dosa yang dia lakukan, lalu dia bertobat, bilang apa? "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Seneng dong ya. Seneng gak kalau ada temen yang tadinya suka ngutang ke kita lama banget, atau suka minta-minta ke kita, karena kebiasaan tiba-tiba balikin apa yang dia minta 4 kali lipat ke Karere? Seneng banget. Nah, di sini Zakeus juga bertobat dan mengembalikan semua yang dia peras, bahkan dia mau membagikan
harta miliknya yang banyak, bukan cuma satu, tapi berapa nih? 4 kali lipat. 4 kali lipat dikembalikan, setengah dari milikku. Kalau miliknya 10 berarti dia kasih 5, belum lagi yang dia peras. Dia bertobat, dia mau merelakan hartanya untuk apa? Untuk menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, dari kisah Zakeus ini kita belajar apa? Yang pertama, ketika kita berdosa, Tuhan masih mau menerima kita selama kita bertobat. Yang kedua, jika Tuhan sudah menerima kita, pertobatan kita itu juga harus terlihat, ya. Kalau Tuhan masih memelihara hidup kita, Tuhan masih memberkati kita sekalipun pandemi, tidak bisa sekolah, tapi mama papa diberkati, masih bisa bayar uang sekolah, masih bisa beli kuota, masih bisa makan, itu anugerah banget nggak Kak? Anugerah banget. Kak Rere masih kerja ya? Masih Nggak di PHK, itu anugerah luar biasa. Nah, ketika Tuhan masih memberkati kita sekalipun dosa kita banyak, pertobatan kita juga harus terlihat. Amin. Nah, kalau anak-anak kira-kira pertobatannya apa ya? 1, tidak melawan orang tua. Ya, yang kedua, lebih rajin bantu orang tua. Yang ketiga, rajin belajar. Di rumah harus makin rajin belajarnya. Nah, itu ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk pertobatan kita supaya kita jadi berkat, bukan hanya untuk papa mama kita, adik kakak kita, tapi juga sekitar kita. Oke? Nah, itu saja untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya ini jadi berkat untuk Katri, Karere, dan adik-adik semua di rumah. Ayat hafalannya kita ingat ya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk, kita mau baca dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katri ada gerakannya, Karere nanti baca, Katri akan peragakan. Oke? Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, jadi kalau misalnya hafal saja tapi lupa, bisa pakai gerakan ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau saat ini mungkin kita sudah lupa-lupa berdoa, jangan lupa, ayo cepat-cepat kita ingat Tuhan, karena Tuhan masih mau menerima kita. Amin. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan untuk sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kasih-Mu luar biasa untuk menerima kami sekalipun kami berdosa. Ajar kami ya Tuhan untuk bertobat dan menjadi berkat bagi keluarga kami dan sekeliling kami. Berkati papa mama kami ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya supaya tetap diberkati Tuhan. Berkati kami juga biarlah kami menjadi generasi-generasi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.